Oke, yuk, yang di grup aku, kayaknya kita langsung masuk aja yuk, biar gak terlalu pinggir jalan banget gitu, ribut. Yuk, let's go. Perkenalkan namanya saya akan kenapa? Apa yang mau dihafalin? Kamu udah masuk berarti? Udah salah jalan. Hah? Ya ampun. Oke. Kasih Pak. Let's go. Kita, wah aku berasa di syuting.
Senang sekali hari ini, ramai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu, nama saya Farid dari Jakarta Tour Guide. Yang baru pertama? Wah, 50% baru pertama. Oke, kalau begitu boleh ya kita kenalan. Silahkan sebutkan namanya, kemudian kegiatannya apa, hobinya apa, cita-cita, kata mutiara. Oke, udah semacam di SD ya? Enggak, terserah. Kenapa mau ikut walking tour ini? Kalau udah pernah, udah berapa kali, diajak siapa? Ini kayak MLM sebenarnya. Oke, silakan kakaknya. Halo semua, Halo. salam kenal. Nama saya Lala. Lala. Nakes. Jadi baru kali ini Nakes. jalan-jalan lagi. Nakes di mana? Saya di Portal Office Soekarno Hatta. Oke. Jadi salam kenal semua, senang ketemu. Baru jalan-jalan lagi karena selama 2 tahun itu Ya, jujur kita nggak kemana-mana, cuma kantor rumah paling sekali-kali keluar terus kayak ngeliat di sana itu kan gede, kayak tertarik banget. Jadi ini pertama kali saya di sini. wow, terima kasih Kak Lala atas pengabdiannya selama ini. Tapi pernah kena COVID nggak? Pernah dong. Berapa lulusan S1, S2, S3? 2 kali. 2 kali, oke. Tahun lalu sama tahun 2020. Oke, 2020 dan 2021 berarti. Yang Delta berarti. Yang Delta yang 2021. 21 ya. Terima kasih Kak Lala. Kakaknya silakan. Halo, aku Tika. Tika, dekat. Nonton nggak filmnya? Belum, sayang banget ya. Udah nonton? Ada yang udah nonton Dekat Tika? Itu film temen aku loh. Sombong. Temennya artis gitu, baru cuma temennya doang. Tika silakan, sorry. Ini yang kedua kalinya. Oh ya? Terus budak korporat aja. Oke. Yang pertama rute apa Tika? Apa Jakarta? Jakarta Traweh. Yang endingnya di kuburan. Iya, betul. Nggak tahu kenapa waktu itu kita emang suka banget main ke kuburan. Baik itu kuburan yang masih ada kuburannya, sampai yang kuburannya udah nggak ada kayak semacam monumen, museum Taman Prasasti. Bukan. Anyway. Terima kasih Tika, Lala. Ya, Mas ya silakan. Kenalkan, nama saya Dirga. Dirga, Tara, Mahendra. Oke. Artinya apa? Emang saya lahir 17-an. Oh, 17-an. Baik. Oke. Ini Pas, pertama kali. kali. Tahu dari mana tentang tur ini? Diajak. Oke, lagi PDKT atau gua kepo aja guide-nya, ya Allah. Karena kan disuruh Sabtu sore jalan kaki gitu kan, harus effort gitu. Kamu ngerti sekali ya. Oke, terima kasih Mas Dirga banyak. Halo, kenalkan nama saya Melati. Ini pertama kalinya aku pesan juga sih. Oke, tahu dari mana Kak Melati? Dari TikTok sih kebetulan. TikTok? Oh berarti peserta kali ya, soalnya guide-nya gaptek semua, nggak ada yang punya TikTok. Nggak ngerti. Terus makanya orang bilang juga, iya Mas FYP. FYP itu apa sih? For you page. Ya, maaf ya agak beda generasi. Terima kasih Kak Melati sudah ikutan. Ya, perkenalkan nama aku Eci. Ya, sebenarnya biasa. Ya, ini pertama kali taunya dari temen yang kebetulan beda kelompok. Beda kelompok ya, berapa orang temennya? Aduh, Oh berdua, oh terus terpisah? Iya, Ya udah nggak apa-apa lah ya, ini paling cuman ya 1,5 jam sampai ya maksimal 2 jam lah ya. Iya. Thank you Eci. Kakaknya? Selamat sore semua. Sore. Nama saya Kiki. 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 Ya. Ini kesempatan yang kedua. Yang pertama kemarin sangat berkesan, baru 3 minggu mungkin ya. Ke itu Ervel, Oh, sama aku bukan ya? bukan sama Mbak yang rambut panjang itu. Kunti. Panjang. Udah mekok ke RFL, rambut panjang banyak. Are you sure? Kayaknya gak ada deh guys kita yang rambut panjang. Oke, Ara ya? Iya, Mbak Ara. Ara, oke. Pengen ikut lagi. Terus suka? Suka banget. Lagi panas atau lagi hujan? Panas, pagi kan jam 9, tapi langit tuh lagi bagus banget, jadi Fotonya foto bagus ya? tuh keren banget. Kemana tadi? Ervel. RFL tuh makam Belanda ya. Yang Tapi di Belanda. iya kadang kalau lagi panas, lagi cuaca cerah gitu, dia panasnya panas banget, Iya, panas. mengalahkan Pelabuhan Sunda Kelapa. Panas banget. Tapi kalau lagi hujan ya nggak ada tempat, ya ada tempat berteduh sih. Terima kasih Kak Kiki ya. Iya. Kiki, Eci, Melati, Dirga, Tika, Lala. Oke, aku berusaha menghafal nih ya. Silahkan kakaknya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade. Ade, Ini saya ikutnya yang pertama kali, tahunya sih dari teman. dari teman. Iya. Temennya ikut juga enggak? Ikut tapi belum nyampe. Temennya yang ngajakin, dia yang telat. Emang orang Indonesia suka gitu. Oke.
Nggak apa-apa, nanti dikasih tahu aja temennya kita lagi ada di mana. Kita nggak jauh kok jalannya. Oke, terima kasih kakak Ade. Kakak Ade jadinya. Kakak Ade. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan sama saya Nisa. Bisa. Ya, ini yang pertama kalinya karena diajak sama Adit. Oh, jadi yang telat ngajak kamu ngajak teman kamu. Oke, ini emang udah kayak MLM banget. Terima kasih Kak Nisa. Ya, sore semuanya. Nama saya Rika, karyawan swasta. Ini kedua kalinya ikut walking tour. Yang pertama? Yang pertama itu ke Glodok Chinatown. Ya, everyone's favorite ya. Ya, dan Gimana? itu berkesan banget karena pertama kalinya ngeliat tempat-tempat Tionghoa yang nggak pernah dilihat. Jadi itu recommended. Oke, recommended tapi sejujurnya dapat slotnya susah. Tapi kamu langsung sekali dapat, langsung dapat. Karena waktu di post Instagram berapa menit berikutnya gitu. Langsung daftar. Iya. Ya. Oke, fun fact, Chinatown itu yang paling cepat penuh. Karena 7 menit penuh ya. Iya. Ya, walaupun guide-nya udah 4, grupnya 4 nih sebanyak ini langsung cepet penuh. Karena ya itu, kamu kenapa suka? Karena pengen ke wihara-wihara. Karena kalau sendiri kayaknya susah ya. Dan lihat mayoritas Cina, jadi saya jadi minoritas di sini. Itu menarik. Oke. Tadi siapa namanya aku lupa? Rika. Rika. Oke, Rika. Sama yang disuka sama orang tuh juga banyak tempat makan jajanan gitu, ya kan. Terus endingnya ada tempat ngeteh gitu ya, Rika ya. Oke. Ya, jadi recommended kalau misalnya yang belum pernah Chinatown pertama kali silahkan. Kakaknya silahkan. Oke, salam kenal semua. Nama saya Amanda. Saya karyawan swasta. Ini pertama kali buat BBB dan Diajakin sama Lala. Oke. Terus kamu diiming-imingi apa sama Kak Lala ini? Padahal walking tour loh, 90 menit, 2 jam. Alhamdulillah karena budak korporat butuh hiburan, jadi gampang ngajaknya. Justru kalau harus keluar nih ya. Harus keluar. Oke, baiklah. Rute yang terpanjang dari Taman Suropati, melipir ke Taman Menteng, terus kemudian kita turun ke bawah sampai Masjid Cut Mutia. Itu ada sekitar 3 km. Tapi kemudian gara-gara pandemi, semua orang dibatasin waktu berinteraksinya, jadi akhirnya kita potong sampai Taman Menteng aja. Oke, ngomongin masalah daerah Menteng. Ini kita main tebak-tebakan ya. Jadi aku sebenarnya, karena aku juga bukan guru sejarah gitu, kita main tebak-tebakan. Ada yang bisa menebak nggak kira-kira dulu kenapa nama daerahnya Menteng? Menteng itu nama apa sih? Nama orang kah? Nama pahlawan kah? Nama daun, tumbuhan, hewan? Nama buah nggak sih? Hah? Nama buah Nama buah. Udah pernah coba? belum. Oke. Betul sekali. Seperti ini. Aku maaf ya, belum sempat ke-print. Inilah dia yang namanya buah menteng. Yang dulu konon banyak ditemukan kayak apa coba? Kayak duku. Tapi udah pernah coba belum Kak Melati? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Oke. Untung aja. Kayak gini. Jadi ini buahnya tuh kecil-kecil gitu, warnanya persis kayak gini, beneran kayak gini. Terus kemudian ya beneran kayak duku, tapi dia agak sedikit lebih bergerombol kayak anggur. Rasanya itu tergantung amal ibadah. Kalau kamu amal ibadahnya bagus, dapat yang manis. Kalau misalnya lagi nggak musim, ya mohon maaf, pasti dapatnya yang asam ya. Nah, menteng ini sebenarnya sudah jarang ditemukan di Jakarta. Tapi kalau kamu jalan-jalan ke Bogor, aku waktu itu soalnya makannya 2 kali di Bogor. Keluar dari stasiun Bogor kalau naik KRL, terus jalan melipir ke arah istana. Itu di sebelah kiri kanan itu kadang suka ada yang jual si menteng ini, buah menteng ini. Itu dia jualannya kayak satu ikat gitu, jadi kayak rambutan gitu. Nah dulu tuh konon banyak ditemukanlah si pohon menteng ini di daerah sini, makanya disebutlah nama daerahnya Menteng. Kenapa? Karena memang Jakarta banyak menamakan nama-nama daerahnya seperti nama-nama tumbuhan, tanaman, buah yang banyak ditemukan di daerah itu. Contohnya apa lagi? Gandaria. Apa lagi? Johar Baru. Kemang. Johar itu nama apa ya? Aduh, aku nggak tahu tuh kalau Johar Baru ya. Mohon maaf. Contohnya lagi Bintaro. Bintaro tuh sebenarnya kayak buah mangga, cuman nggak bisa dimakan. Terus kemudian ya kebun-kebun itulah banyak ya. Kebun melati, kebun jeruk, kebun pala dan segala macam. Itu ada hubungannya sama Belanda. Nah, terus kemudian kalau daerah Menteng ini sendiri dibangunnya atau dikembangkan atau didevelopnya itu awal abad ke-20. Makanya kita tidak akan menemukan bangunan-bangunan
yang dibangun di 1800-an seperti di Kota Tua ataupun di Glodok ya, karena udah kotanya pindah. Jadi kan kota Batavia itu kan pindah ya pusatnya, dari awalnya di Kota Tua, terus kemudian pindah ke daerah sekitaran Lapangan Banteng. Makanya kita punya rute juga yang namanya Weltevreden, karena dulu itu adalah pusat kotanya si Jakarta zaman dulu di pertengahan abad ke-19. Terus kemudian ketika pusat kota pindah ke Weltevreden, Lapangan Banteng dan sekitarnya, mereka membutuhkan pemukiman-pemukiman, rumah-rumah buat orang-orang Belanda, dan dibangunlah Gondangdia, Cikini, dan Menteng. Menteng ini dulu namanya adalah New Gondangdia. Makanya kalau kita ngelihat daerah Menteng ini, tadi aku jalan kayak berhayal punya rumah di sini. Karena memang dari dulu zaman Belanda yang punya rumah di sini itu adalah orang-orang yang punya posisi, ya kebanyakan adalah orang Eropa. Ada yang turunan Eropa di sini? Nggak ada? Nggak ada ya, berarti kalau misalnya kita hidup di awal abad ke-20, kita selevel tuh ya. Karena zaman dulu kan gitu, orang Eropa yang tingkatnya paling tinggi, rumahnya paling bagus, dapat fasilitas paling bagus, boleh sekolah, boleh masuk kolam renang, lapangan bola, apa segala macam. Kalau kita, ya mohon maaf ya, tapi ya yang paling bawah lah gitu. Nah makanya akhirnya sampai sekarang pun daerah Menteng masih jadi seperti rumah-rumah orang yang dengan power lah, ya, dengan power, dengan ekonomi yang kuat juga. Rumah siapa ya di daerah Menteng, ada yang tahu? Di sekitaran sini ataupun yang di Jalan Tengku Umar? Ibu Megawati, betul. Panglima TNI, Bapak Soeharto, rumahnya di bawah di Jalan Cendana, cuman kita nggak lewat. Siapa lagi? Oke, kita ngelihat yang di daerah sekitar sini aja dulu deh. Panglima TNI, sebelah sana. Betul, rumah dinasnya Wapres ya. Kalau sekarang berarti udah bukan Pak Yusuf Kala lagi. Siapa namanya? Pak Ma'ruf Amin, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Dan aku direkam terus kemudian itu berarti ya, tahu nama wakil presiden anyway. Jadi ya tergantung siapa wakil presidennya, tinggal di situ. Terus potongan gambar dari daerah Menteng. Oke, ini agak seperti ini ya. Kita ada di daerah yang di atasnya berwarna merah. Jadi ini adalah tulisannya Loge, bahasa Belanda, atau bahasa Indonesia adalah Loji. Nah inilah dia si Taman Suropati. Taman Suropati, jadi kita nih ada di sebelah sini. Nah kalau misalnya kita ngelihat nih plannya dari si daerah Menteng, ini udah dari zaman Belanda ya, plannya itu memang sangat bagus sekali. Kayak jalan-jalannya lurus gitu ya, belok-belokannya juga bagus, terus kemudian juga banyak tamannya. Kenapa? Karena memang dikembangkannya sebagai kota taman. As a matter of fact, bahkan daerah Menteng ini disebut-sebut sebagai kota taman pertama di Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Indonesia. Yang kemudian akhirnya konsepnya dikembangkan mencontoh ke Kebayoran. Kebayoran itu juga dulu kan berblok-blok ya. Dulu juga disebutnya sebagai kota taman karena banyak tamannya. Mulai dari Taman Suropati, di sini ada Situ Lembang, ya kan. Terus kemudian Taman Menteng dulunya sebenarnya adalah lapangan bola, tempat main bola. Banyak taman-taman kecil, kayak ada Taman Kodok di Taman Menteng. Jadi kayak banyak taman-taman kecil di antara perumahan-perumahan. Makanya disebutnya kota taman, karena memang dibuat buat orang Belanda. Nah, terus kemudian dulunya ternyata si kota taman atau Taman Suropati ini namanya adalah Burgemeester Bishopplein. Kalau misalnya aku boleh ngasih gambar sedikit, ternyata dulu tidak ada pohonnya. Ini adalah gedung Bappenas. Kalian bisa ngelihat, ini si Taman Suropati yang dulu namanya adalah si Burgemeester. Ada yang bisa bahasa Belanda nggak? Jadi percaya aja ya, saya ngomong gimana, terima aja. Burgemeester tuh kayak wali kota. Bishop itu nama orang, wali kota Bishop. Plain-nya itu artinya adalah lapangan sebenarnya. Jadi bukan park, bukan garden, tapi lapangan. Yang artinya tidak ada pohonnya. Pepohonan ternyata baru ditanam di sini itu di 1920-an. Jadi dulu kalau datang ke sini ya plain aja, kayak seperti lapangan Banteng. Atau kalau lapangan Monas sekarang juga udah ada pohonnya ya, tapi dulu namanya juga adalah Koningsplein. Lapangan Banteng dulu namanya adalah Waterloo Plain. Jadi kalau yang plain-plain itu kosong, rata. Padahal dulu ternyata aku baca di satu buku, tanahnya di daerah Taman Suropati ini sebenarnya berbukit-bukit. Tapi kemudian akhirnya diambil tanahnya, terus kemudian ditaruh ke Jalan Besuki. Karena Jalan Besuki, nanti kita coba jalan ke sana, itu sebenarnya juga turun ke bawah. Jadi supaya agak sedikit lebih rata, jadi si Jalan Besuki itu ditambal.
Nah, terus kemudian akhirnya di tahun 1980-an setelah Indonesia merdeka, taman ini lebih terkenal sebagai Taman ASEAN. Ada yang tahu kenapa? Ada yang udah pernah kesini belum? Udah pernah? Tika udah pernah kesini? Biasanya ngapain? Ngobrol aja mas. Ngobrol aja ya, kayak ya gitu Banyak aja. nyamuk kalau mau. Kamu ngapain malam-malam kesini? Aku nggak pernah sampai malam kesini, Tika. Gak tahu, gak jelas aja. Oke, ada lagi yang pernah kesini? Dulu sebelum pandemi itu sebenarnya lumayan seru karena ada kayak pertunjukan biola, yoga, macam-macam lah aktivitasnya. Cuman gara-gara pandemi akhirnya cuma seperti ini. Kenapa disebut dengan Taman ASEAN? Karena kalau kalian lihat sekitar atau sekeliling itu ada semacam instalasi seni yang dipasang di taman ini. Ada, coba lihat sekeliling, ada berapa instalasi seni kira-kira menurut kalian yang dipasang di sini? Coba dilihat. Aku ingin mengetes matanya. Terus kayak bingung, yang instalasi seni itu instalasi seni bukan ya, atau itu bukan ya? Satu, betul. Itu dibuat oleh pematung dari Filipina. Jadi semuanya adalah dari negara-negara ASEAN. Dari negara-negara ASEAN, pendiri dari negara-negara ASEAN. Pendiri ASEAN ada berapa? Ya, balik ke zaman SMA. 5, apa aja? Mas Diri, silakan. Indonesia. Filipina. Enggak salah ya. Are you sure? Brunei. Thailand. 2 lagi. Malaysia. Satu lagi. Singapura. Betul sekali. Ada 5. Tapi kalau kita ngelihat sekeliling, nanti kita jalan sekeliling. Ada 5 juga kan? Ada 6 ternyata si instalasi seninya. Ada logo asalnya satu. Betul sekali. Satu-satu ya, Katika ya. Oke. Nah, yang sebelah situ tadi aku bilang adalah milik ataupun dibuat oleh seniman Filipina. Seniman Filipinanya, aku punya fotonya. Inilah dia, beliau. Namanya adalah Junyi. Nama panggilannya. Junyi dari Filipina. Artinya itu adalah rebirth ataupun hidup kembali. Jadi kayak semacam tumbuh kembali gitu. Junyi ini sebenarnya menarik karena beliau ini termasuk salah satu yang tidak suka commission work. Commission work itu adalah kalau misalnya dia bangun bentuk instalasi seni itu dia dibayar, karena bagi dia tuh kayak merusak jiwa seninya, idealismenya lah. Tapi kemudian kesini akhirnya dia bilang dibayar karena buat keluarganya juga dan segala macam. Nah, terus kemudian yang di sebelah kiri yang bentuknya warnanya abu-abu, ini dari Malaysia. Malaysianya yang ini, yang aku lupa namanya. Nanti kita contek gitu ya, boleh ya? Pokoknya Malaysia yang itu, yang konon berbentuk semacam jewelry, perhiasan. Terus kemudian, nah di belakang kalian persis yang yang persegi-persegi yang kayak tiang-tiang itu, yang kayak tiang-tiang, itu dari Singapura. Bapak Wee Beng Chong, namanya beliau, dari Singapura. Ternyata beliau ini adalah orang pertama yang menerima penghargaan tertinggi di dunia seni di Singapura. Jadi ada satu kayak semacam award, aku lupa nama awardnya apa, tapi itu dipersembahkan kepada beliau. Karena beliau memang ternyata seorang seniman yang berpengaruh di Indonesia. Seperti apa berpengaruhnya mungkin kita bisa bandingkan atau sandingkan dengan pematung asal Indonesia yang karyanya juga ada di sini. Nah, di manakah karyanya? Kita jalan ke belakang yuk. Soalnya nggak kelihatan dari sini. Kecuali kalau kalian bawa kekeran. Oke, sambil aku nyontek ya nama pematung-pematungnya. Rebirth yang Philippines, Junyi atau Louis Lee Junior, tapi nama panggilannya Junyi. Lee Kian Seng yang ini, yang paling pojok sebelah kanan, yang ini Peace, Harmony and One. Yang ini Wee Beng Chong, Singapura, The Spirit of ASEAN, yang tengah. Terus kemudian yang ini
Awang Latif Aspar, ini salah typo, nggak ada R-nya sebenarnya. Hajinya itu Haji Jauhari, Haji Jauhari Latif Aspar. Ini yang aku nggak nemu fotonya. Kayaknya semalaman aku Google, fotonya nggak nemu fotonya Pak Awang ini. Terus kemudian, nah ini yang Indonesia, yang peace, nanti kita lihat dari dekat ya, yaitu Bapak Sunario. Yang mana Bapak Sunario? Nggak ada yang tahu? Yang ini ya, yang paling pojok jadi bawah Pak Sunario. Ada yang kenal sama beliau atau pernah dengar namanya Pak Sunario? Di kantor Selatan Senario. Pintar sekali Kak Kiki ya. Kak Melati? Yang bikin Selatan Senario ya. Betul sekali, Selasar Senario di Bandung. Jadi kalau jalan-jalan ke Bandung, mainlah ke Selasar Senario, itu seru banget ya. Kenapa aku baru baca juga artikel, kenapa beliau bikin Selasar Senario? Karena beliau itu ingin punya satu kayak galeri, tapi yang bukan museum. Kenapa? Supaya lebih mendekatkan masyarakat dengan seni. Jadi kalau misalnya orang pengen melihat seni, itu nggak harus ke museum menurut beliau, which I think is a good idea. Terus kemudian makanya juga beliau ketika diajak proyek ini tuh happy banget, apalagi tahu kalau karyanya beliau akan ditaruh di taman yang bisa dikunjungi sama semua orang. Kalau dulu sih kebuka, tamannya kebuka banget ya, kalau sekarang harus lewat satu pintu karena COVID. Pak Sunario. Nah terus kemudian yang ini, nah ini namanya agak susah, yang sebelah sini, Bapak Notifat Chandana Palin dari Thailand. Sayangnya beliau baru meninggal tahun 2017. Beliau ini kalau ngelihat karya-karyanya itu sebenarnya banyak lebih ke patung-patung Buddha gitu. Tapi sebelumnya beliau banyak sekali patung-patung yang berbentuk seperti ini, kayak semacam dua manusia, tapi kamu itu tidak bisa membedakan mana jenis kelaminnya laki atau perempuan, karena bagi beliau tuh ya manusia sebenarnya basically sama aja. Dan yang aku suka adalah beliau itu selalu menunjukkan manusia dengan kedekatannya. Jadi kayak selalu berdua dan selalu dekat. Karena bagi beliau itu kayak menunjukkan cinta kasih gitu loh. Kayak love antara manusia. Makanya nanti kalau misalnya kita ngelihat ke sebelah kiri itu juga bentukannya sama. Kayak lagi gandengan tangan, kayak lagi deketan banget gitu. Nah inilah dia si 6 itu. Nah terus kemudian kenapa ada Brunei Darussalam? Brunei Darussalam tuh yang di pas belakang aku ini ya. Itu ada simbol ASEAN-nya, tapi ya terus kemudian di atasnya ada kayak di bendera Brunei ada gituannya, ada logonya. Nah, kenapa ada Brunei Darussalam? Karena ketika ini dibuat itu di tahun 1983 dan Brunei itu baru merdeka. Dan Brunei itu kan baru masuk ke ASEAN belakangan ya. ASEAN kan tahun berapa ASEAN? Hah? 67, betul sekali. ASEAN kan udah ada di tahun 67 ya. Tapi Brunei itu baru masuk tahun 81 kalau nggak salah, karena baru merdeka, terus kemudian akhirnya diajak. Dan ini sebenarnya adalah simposium, si karya-karya ini sebenarnya hasil dari simposium sculpture, simposium patung ASEAN yang dicetuskan atau diidekan, diinisiasi oleh negara Singapura. Makanya ketika pertama kali ada simposium patung ini, itu diadakannya di Singapura. Diadakan di Singapura. Ada karya seniman Indonesia juga yang kemudian ditaruh di Fort Canning Park. Udah pernah ke Singapura belum? Udah ya, oke. Jalan-jalan ke Fort Canning Park, ada di situ patungnya Indonesia. Terus kemudian yang kedua diadakan di Bangkok. Di Bangkok itu diadakannya di Chatuchak Park. Biasanya kalau Chatuchak tahunya Chatuchak Park ya, jalan-jalan sambil shopping ya. Itu good place buat shopping. Tapi ada parknya juga, ada juga di situ. Terus kemudian yang ketiga baru akhirnya di diadakannya di Taman Ismail Marzuki. Jadi semua karya seni ini itu dibuat di Jakarta langsung, di seniman-seniman datang ke sini. Kebanyakan dari patung ini semuanya monumen ini dibuatnya itu di Taman Ismail Marzuki langsung ya. Tapi ada satu yang enggak. Yang satu yang tidak adalah karyanya Pak Wi Bencong dari Singapura, karena beliau perlu ngecor beton. Jadi langsung on location. Langsung di lokasi dibuat di situ gitu. Oke, sekarang untuk melihat lebih dekat kita jalannya ke sana kali ya, biar sambil keluar kita ke rumah pojokan.
ya. Iya. Benar. Oh, baru join, oke. Oke, silakan. Rumah siapa kah yang ada di depan kalian ini? Di pojokan ini sering masuk TV loh rumahnya. Di berita. Nggak tahu, aduh, kurang buktian berarti rumahnya ya. Siapa? Oke, berarti pemerintahan ya, pejabat pemerintahan ya. Nah, ini adalah rumah dari atau kediaman Gubernur DKI Jakarta. Ya, siapapun gubernurnya ya. Tapi ini rumah dinas. Pak Anies tinggal di sini. Pak Anies tinggalnya di rumahnya di. Nggak ada tahu rumahnya Pak Anies di mana? Yang KTP DKI, coba tunjuk tangan. Kak Tika. Rumahnya di Lebak Bulus ya. Nah, beliau memutuskan untuk tidak. Sebenarnya boleh beliau tinggal di sini. Jadi akhirnya rumah ini dipakai untuk kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan aja. Nah, rumah ini ternyata bayangin aku punya foto zaman dulunya itu nggak berubah dari ketika dibangun. Kecuali satu, warnanya. Yang ini warnanya hitam putih. Enggak, tapi memang ternyata ada warna yang berubah. Ketika kalau misalnya cari di Google, ini aku print hitam putih supaya imajinasi kalian membayangkan. Enggak sih, karena lebih murah. Kalau berwarna mahal. Warnanya ternyata atapnya itu merah. Kalau yang aslinya. Di ini sebenarnya ternyata percaya atau enggak? Oh, luntur. Oh iya ya? Iya. Oh, that's interesting. Tapi kayaknya enggak deh, itu kayak gentengnya I don't know. Mungkin ya, mungkin. Tapi dia tempur Iya. Iya. Mungkin ya, itu yang warna aslinya terus dicat ya. Iya. Itu yang agak disayangkan sih sebenarnya, kayak diganti warnanya. Cuman selain itu tidak banyak yang berubah. 2019 sebenarnya Pemprov tuh udah menganggarkan dan merencanakan untuk merevitalisasi, merenovasi rumah ini. Tapi kemudian COVID akhirnya nggak jadi, ya anggarannya lebih buat ke penanganan COVID. Kenapa Pak Anies nggak mau tinggal di sini? Kenapa? Banyak pilihan, banyak alasan kenapa nggak mau tinggal di sini. Karena akhirnya mungkin salah satunya adalah jauh dari sekolah anaknya. Sebenarnya bukan Pak Anies aja yang tidak mau tinggal di sini. Bahkan Banyak ada yang tahu nggak? enggak? Oke, mungkin juga ya Kak Tika ya, namanya juga udah dari 1920-an ya, rumah 1920-an. Rumah kita aja yang baru dibangun masih ada hantunya. Anyway, ternyata bukan cuma Pak Anies yang tidak tinggal di sini. Siapakah gubernur terakhir yang tinggal di sini? Ada yang tahu nggak? Pak Sutioso. Pak Sutioso tinggal di sini betul, tapi beliau bukan yang terakhir. Pak Fauzi Bowo juga tinggal di sini, tapi beliau juga bukan yang terakhir. Pak Jokowi betul sekali, karena Pak Jokowi tidak punya rumah di Jakarta ya, karena dari Solo, jadi beliau menempati tempat di sini. Tapi beliau juga bukan yang terakhir. Ahok tidak tinggal di sini karena beliau tinggal di Pluit, lebih dekat dengan sekolah anaknya. Oh, Setelah Ahok, Pak Jarot tinggal di sini. Iya Pak Anies, Ahok nggak tinggal di sini betul. Udah kan itu. Iya. Nah, yang sebelum dari si Pak Sutioso aku nggak hafal. Karena kan ada Pak Wiyogo, Suryadi Sudirja, Pak, ya banyak lah. Gitu. Itu dia, makanya nggak ditinggalin, jadi mungkin akhirnya akar. Nggak tahu ya. Oke, yuk kita jalan lagi. Hati-hati.
ya, karena memang Babah Alun ini adalah keturunan Tionghoa. Tionghoa masuk Tionghoa lah, betul, masuk Islam. Namanya lebih terkenal Bapak Yusuf Hamka. Kenapa ada Hamka di belakangnya? Karena beliau anak angkatnya Buya Hamka, betul sekali. Beliau masuk Islam itu karena melihat Buya Hamka di Masjid Al-Azhar lagi mensyahadatkan orang baru masuk Islam. Beliau tertarik, akhirnya beliau masuk Islam dan diangkat langsung jadi kayak semacam anak angkatnya atau anak didikan ya dari Buya Hamka. Nah, Babah Alun ini masih hidup dan beliau ini sekarang memang lagi banyak sekali bangun-bangun musola, masjid di banyak tempat lah. Kalau misalnya ngelihat musola atau masjidnya beliau itu kebanyakan di dekat-dekat pintu tol ataupun di dekat kantor dari pengelola tol. Kenapa? Karena beliau ya usaha ya tol. Lumayan nggak jauh dari aja. Kita tunggu setelah merah aja. Iya, beli dulu kok. Ayo, kosong. Aku asik-asik aja. Nyuruh orang jalan. Iya, karena ya dulunya memang udah favorit. Jadi minggu ini aku lagi coba gitu ya, itu kan nggak konten kan gitu kan ya, apa lo inilah dia salah satu pahlawan nasional Indonesia yang bernama Pangeran Diponegoro. Tahun berapakah Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa terjadi? Sampai 1830, karena paling gampang ya. Dulu zaman-zamannya ngafalin perang, maghrib aja pokoknya. 1825 sampai 1830. Ngomongin tentang Pangeran Diponegoro, patungnya Pangeran Diponegoro ini sebenarnya adalah patung yang baru. Baru tahun 2005. Mungkin kita agak ke sebelah sini kali ya, karena aku supaya lebih gampang nunjukin fotonya, biar nggak terlalu jauh-jauhan. Nah, oke. Patung Pangeran Diponegoro ini ternyata terinspirasi dari satu lukisan. Nah, kalau ini berwarna, karena waktu itu aku bagian jadi bisa ngeprint berwarna. Dari lukisan, ini patung Pangeran Diponegoro ya. Dan kalian bisa melihat, ya walaupun di antara warna-warna cerah, tapi kalian bisa melihat sosok Pangeran Diponegoronya. Ini kepalanya, ini tombaknya, ini kudanya. Mirip nggak sama patungnya? Mirip ya? Hebat yang bikin patungnya. Yang bikin lukisannya juga hebat. Yang bikin lukisannya adalah itu tiba-tiba aku jebur. Yang bikin lukisannya ini adalah Bapak Hendra Gunawan. Bapak Hendra Gunawan ini mungkin tidak terkenal apa di
lembaga kebudayaan rakyat yang berafiliasi dengan PKI. Akhirnya zamannya Pak Harto naik 66 itu kemudian seniman-seniman Lekra itu dimasukkan ke penjara, termasuk Bapak Hendra Gunawan. Lukisan ini dibuat 3 bulan, akhirnya beliau bebas setelah 10 tahun kalau nggak salah di penjara. Kesalahannya adalah ya cuma tergabung dalam Lekra karena kebanyakan dari seniman-seniman itu kayak tidak pernah disidang. Kayak waktu 65 menjadi 65 itu persidangan adalah suatu hal yang sangat langka. Yes, betul. Nama kamu tercantum di organisasi afiliasinya PKI itu langsung diambil di rumah, biasanya ditaruh di rumah, bawa ke penjara dan biasanya tahun-tahun cuma 1-2 tahun, tapi itu bisa 4 tahun sampai bahkan mungkin juga bisa meninggal di penjara. Bukan hanya beliau, salah satunya lagi adalah Bapak Hengantung. Padahal Pak Hengantung dulunya adalah gubernur DKI yang sangat dekat dengan Soekarno. Tapi karena beliau juga terafiliasi dengan Lekra, beliau kemudian ditangkap terus somehow bisa bebas. Tapi dia berubah sejak saat itu karena Cap pernah jadi. Karena dengar apa kamu latih mitosnya? Ya, ha? Pertempuran, betul? Yes. Aduh, nggak kedengeran. Selamat aja meninggalnya Betul. Oke, aku ulang ya. Mitosnya atau urban legendnya adalah kalau patung sosok di atas kuda itu kalau 2 kakinya naik ke atas itu meninggalnya di peperangan, di pertempuran, di battle. Kalau 1 kaki naik, ya jadi kayak begini kudanya, itu berarti terluka di pertempuran itu, terus kemudian meninggal karena luka itu. Tapi kalau dua-duanya apa, itu bukan karena pertempuran, meninggal karena sakit. Tapi kita tahu Pangeran Diponegoro tidak meninggal di pertempuran. Kita tahu kan Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang, diasingkan ke Semarang, Jakarta, Manado, Makassar, baru akhirnya meninggal di Makassar karena sakit. Nah, jadi ini semacam tidak align dengan si mitos itu. Karena ya patung ini berdasarkan lukisan, bukan berdasarkan spirit dari si patung equestrian sebutannya atau patung si kuda itu. Sebelumnya ternyata ada patung lain, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini tengah-tengahnya, kelihatan nggak sih ada patung? Nggak kelihatan ya. Ini si Gedung Bappenas. Nah ini tuh sebenarnya ada patung. Patung ini adalah patung R.A. Kartini yang kemudian akhirnya sejak 2005 dipindahkan ke Monas, lapangan Monas yang dekat sama stasiun Gambir. Ini ada 3 ya. Nah patung ini hasil sumbangan dari kedutaan besar Jepang. Pindah, kenapa pindahin patung Diponegoro? Karena jalannya namanya Jalan Diponegoro. Makanya akhirnya ditaruh ini. Hasil sumbangan dari pengusaha terkenal asal Indonesia yang kemarin baru meninggal, Bapak Ji Putra. Dan Pak Ji Putra sangat ngefans banget sama Hendra Gunawan. Makanya akhirnya lukisannya yang dijadikan Pak. Baik, biar kelihatan gitu tombaknya. Ya kan kalau nggak jalan kaki kagak ketahuan kan. Ini sebenarnya kadang kalau pagi itu suka ada air mancur. Kakak Indra, airnya bersih loh kalau kamu mau nyebur. Aku udah 1 WA loh. Iya, cocok banget. Kamu mau foto di bawah loh. Oke. Setengah lingkaran sebelah sini aja, biar ngadepnya ke lihat aku gitu. Oke, Gedung Bappenas ini adalah salah satu gedung favoritku karena dulu sempat disebut sebagai gedung setan. Kenapa? Karena dulu ini adalah salah satu bahkan ketika itu di 1930-an dia adalah loji Freemason. Ada yang tahu Freemason? Illuminati ya. Tahu ya? Kalala tahu ya? Katika tahu ya? Apa? What do you know about Freemason? Sekumpulan? Gitu lah, oke baiklah. Pemuja setan ya, oke. Ada lagi? Freemason? banyak dibahas di buku Banyak? di kayak ya Da Vinci Code, oke, yes. Dan Brown. Ya,
Yang uniknya tapi sebenarnya adalah katanya Freemason Secret Society, tapi kayaknya ini adalah Secret Society yang paling terkenal ya. Kayak gampang banget menemukan cerita-cerita tentang Freemason. So what's so secret about it? Anyway, aku cerita tentang gedungnya dulu. Ternyata di tahun 1925 gedungnya belum berbentuk seperti ini. Ternyata di tahun 1925 ini adalah rumah orang. Wow, rumah orang menghadap ke Taman Suropati dan rumahnya segede ini dong, dari ujung sebelah sana ke ujung sebelah kiri. Tentunya dia adalah orang yang terkenal dan berkuasa. Rumah milik Mr. Hendrik Jacob. Pak Hendrik Jacob ini adalah Presiden Chamber of Commerce, atau kalau sekarang seperti Kamar Dagang ya, presidennya. Jadi kayak udah terkenal banget, dan juga anggota Volksraad. Volksraad itu adalah semacam DPR yang kantornya di Gedung Pancasila. Jadi nggak jauh dari rumahnya dia, Gedung Pancasila. Tapi kemudian tahun 1932 beliau meninggal dunia. 1932 meninggal dunia, dibelilah tanahnya dan rumahnya sama Freemason. Freemason waktu itu legal, boleh, dan ada di Belanda. Ada dari Belanda ke Jakarta, ke Indonesia. Legal, orang-orang yang berkuasa itu masuk ke dalam Freemason. 1934 dibukalah loji Freemason dengan segala macam akomodasinya. Gitu. Nah, makanya lebih terkenalnya sebagai loji Freemason. Freemason ini apa? Sebenarnya adalah perkumpulan. Nah, kenapa dibilangnya seringnya pemuja setan ataupun secret society yang menyeramkan? Karena ternyata sampai sekarang itu Freemason masih ada di dunia ya. Kalau di Indonesia nggak tahu, sepertinya nggak ada. Karena sempat dilarang di tahun 1961 sama pemerintah. Tahun 1962 akhirnya loji itu kayak semacam tempat pertemuannya. Lojinya itu diambil sama pemerintah dan dijadikan kantor Bappenas. Sampai sekarang ada beberapa hal yang diubah. Salah satu yang diubahnya adalah, kalau kalian lihat di pojokan kirinya ini ada kayak semacam jangka dan penggaris lambang Freemason. Terus kemudian di bagian bawahnya ini ada tulisan Bappenas yang sekarang itu adalah tulisannya Adukstad. Adukstad itu bahasa Latin. Jadi ini tulisan Adukstadnya. Terus kemudian ini logonya cuman udah nggak ada, udah di repaint ya, Adukstad, dan logonya si Freemason ya. Adukstad itu bahasa Latin yang artinya kami masih di sini. Anyway, dipakai sama Bappenas, dan aku pernah masuk karena waktu itu ngajar bahasa Inggris. Ada muridku, terus aku penasaran mana nih gudangnya yang katanya dulu tempat ritual. Oke. Konon ada, cuman aku nggak nemu. Apa? Dia kayak gelap gitu kan ritualnya. Iya. Kayak lilin gitu. Iya. Nah, kenapa akhirnya banyak yang sebenarnya Freemason itu kayak perkumpulan biasa. Kalau misalnya aku baca, aku nonton YouTube, aku sampai sekarang tuh ada di mana-mana. Aku waktu itu sempat jalan-jalan ke Chicago, dan itu tuh mereka loji Freemasonnya tuh beneran tertulis dengan logo dan segala macamnya, dan semua orang tuh kayak bisa masuk gitu. Freemason ini sebenarnya adalah perkumpulan biasa, tapi kenapa dibilangnya agak-agak menyimpang? Karena mereka masih, kalau misalnya ada ritual, itu masih menggunakan ritual-ritual baju-baju zaman dulu. Jadi masih pakai lilin. Kan Freemason ini sebenarnya awalnya itu sebenarnya adalah penentang agama Katolik di Eropa. Terus kemudian, dan mereka ya waktu itu belum ada lampu ya, jadi pakai lilin. Sampai sekarang mereka mempertahankanlah si ritual itu. Makanya sempat dibilang ritual-ritual pemuja setan, karena ya itu masih pakai altar. Sampai sekarang. Aku bahkan nonton video YouTube-nya ritual penerimaan mahasiswa, anggota baru, dan biasanya anggotanya seperti namanya Freemason. Kalau dulu ketika pertama kali diciptakan itu adalah anggotanya ya pembuat kayu, tukang kayu ya, namanya Freemason. Tapi kemudian akhirnya berubah menjadi kayak semacam society buat elit, orang-orang elit. Makanya yang bisa masuk ketika bahkan zamannya Belanda itu adalah orang-orang yang terkenal. Tapi kalau sekarang tuh udah enggak. Sekarang tuh udah selama kamu bisa membuktikan kalau kamu adalah seorang yang profesional, kamu orang yang baik, bahkan tuh syaratnya adalah kamu harus mengeluarkan semua potensi diri kamu. Terus aku nih udah kayak ceramah mengajak. Nanti habis ini aku mengeluarkan formulir ya untuk kalian ikut anggota Freemason. Tapi enggak, maksudku soalnya terlalu kayak banyak banget gitu cerita tentang Freemason yang menyeramkan gitu.
Terus iya, jadi kamu tuh bahkan nggak boleh berbohong sama keluarga kamu. Kalau misalnya kamu udah punya istri, kamu berbohong sama istri, kamu bisa dikeluarkan dari Freemason. Kalau kamu, agama kamu apapun, agama kamu Islam, kamu nggak puasa, kamu bisa dikeluarkan dari Freemason. Ketat itu untuk menjadi anggota Freemason. Gitu. Nah, cuman ya karena akhirnya terlalu banyak cerita-cerita di Da Vinci Code dan segala macam, jadi ya akhirnya orang-orang jadi takut sama Freemason gitu. Yang aku dengar dulu juga di sini ada kayak semacam ruang bawah tanah buat ritual pemuja setannya. Kenapa disebutnya gedung setan? Karena Freemason tidak pernah mempublish kegiatannya, selalu underground. Makanya orang nyebutnya gedung setan, karena orang masuk keluar masuk tapi nggak tahu di dalam tuh sebenarnya mereka ngapain aja. Apa? Ketemu, ngobrol, meeting, pertemuan, ya kayak misalnya kita organisasi apa ya? Bansos gitu ya, ngomongin bansos. Iya, Freemason itu lebih banyak edukasi, sosial, bantuan gitu-gitu sebenarnya. Makanya orang-orang yang punya power. Orang Indonesia ada loh yang jadi anggota Freemason ketika zaman Belanda waktu itu. Salah satunya adalah Kapolri pertama. Ada yang tahu Kapolri pertama Indonesia? Setelah Indonesia merdeka? Bapak Sukanto. Dan dia adalah, ya Sukanto. Dia adalah polisi, mungkin polisi. Kalian tahu polisi yang paling bersih sepanjang sejarah Indonesia? Kita kenalnya Pak Hugeng ya. Pernah dengar nggak Pak Hugeng? Kan kata Gus Dur ada 3 polisi yang paling bener lah, yang paling bersih dari korupsi. Patung polisi, polisi tidur, Pak Hugeng. Ini kata Gus Dur ya, bukan kata aku. Pak Hugeng ini sangat look up sama Pak Sukanto sehingga bisa beliau menjadi seperti itu. Nah, Pak Kanto ini ketika beliau turun jabatan lepas dari Kapolri, bahkan beliau tidak punya rumah. Kalian bisa bayangin, Kapolri udah selesai jabatan, nggak punya rumah. Dia harus ngontrak. Dia harus ngontrak, pindah-pindah rumah, saking beliau tidak mau terima fasilitas negara. Saking beliau tidak mau terima pemberian-pemberian dari orang-orang yang ingin kasus-kasusnya dimuluskan apa segala macam. Beliau nggak mau terima. Sampai meninggalnya beliau melarat. Itu Pak Sukanto. Dan itulah, ya itu karena beliau anggota Freemason. Karena kalau beliau ketahuan beliau melakukan melenceng dari ajarannya, beliau akan dikeluarin dari Freemason ya. Rumahnya Pak Sukanto, dulu rumah dinasnya itu masih ada di jalan sebelah sana tuh, jalan Diponegoro. Di sebelah kiri, kalau kalian pengen tahu, ikutan rute Oranye Boulevard. Hashtag promosi. Oke, lanjut. Biar pada ikutan penasaran. Kesini kan kalau mau.
sebelah kiri dulu, GPIB Paulus. Ada yang Protestan di sini sebelumnya? Aku ingin bertanya. Nggak ada? Oke. GPIB Paulus ini adalah satu dari beberapa gereja Protestan yang dibangun di gereja tertua Protestan di Jakarta. Sebelumnya mereka itu ada gereja Sion yang seberangnya stasiun kota. Yang Jatra kompleks itu lah. Iya, Jakartrawe, betul. Kalau mau tahu ceritanya, ikutlah Rute Jakartrawe. Promosi lagi. Yang kedua itu adalah gereja Penil atau gereja Ayam yang ada di Pasar Baru. Itu juga gereja Protestan. Kalau mau tahu ceritanya, ikut rute Pasar Baru. Kita punya banyak sekali rute. Dan melewati gereja-gereja, masjid-masjid, kelenteng-kelenteng. Nah, kemudian pada awal abad ke-20, mereka kemudian mikir, setelah perkembangan Menteng ini semakin besar, banyak orang yang tinggal di sini, kayaknya kalau misalnya mau ke daerah Pasar Baru, itu kayaknya agak terlalu jauh ya. Terus kemudian ada juga Immanuel itu 1800-an. Immanuel itu masuk ke rutenya Gambir. Cuman kalau dari sini ke Immanuel, itu jauh ya. Maksudnya deket sih kalau sekarang hitungannya ya. Kalau misalnya kita naik Gojek ataupun naik mobil, hitungannya deket. Cuman saat itu tuh kan belum sewah itulah. Makanya akhirnya mereka pikir kita harus ada gereja di Menteng. Dibangunlah gereja GPIB Paulus ini. Yang namanya dulunya adalah Nassau Kerk. Kerk itu artinya adalah gereja atau church. Nassau itu adalah nama jalannya dulu. Namanya adalah Nassau Boulevard. Nassau Boulevard, terus kemudian dibangunlah ini di tahun 1930-an. Jadi setelah udah ada rumah-rumahnya yang ada di sekitar sini. Tapi memang dibangunnya tidak besar. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir dulunya Menteng akan sepadat ini. Karena kan dulu ya kota Batavia tidak sepadat kota Jakarta sekarang ya, makanya dibuatnya itu agak kecil. Ada satu yang unik sebenarnya, kalau dari bentuk arsitekturnya, aku sempat baca dari satu buku, bentuk arsitekturnya ini memang sangat runcing, tajam ke atas. Baik dari si towernya di sebelah kiri yang ada jamnya, ataupun bahkan dari main hall-nya, tempat berdoanya, misalnya itu juga sangat runcing. Itu ternyata filosofinya adalah supaya kita manusia, orang-orang yang datang ke sini, itu tidak selalu ingat ataupun tidak selalu mengerjakan hal-hal yang duniawi, yang ada di bawah. Tapi kita perlu untuk melihat ke atas dan ingat dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan gitu. Nah, kemudian aku akan menceritakan museum yang ada di depan kalian ini di sebelah kanan. Ini adalah museum. Ya, tempatnya memang tidak populer untuk museum ya, karena memang biasanya kalau museum kota tua gitu kan. Tapi ini dia di tengah-tengah Menteng ada museum. Ini sebenarnya adalah, kalian bisa melihat dari bannernya di depan, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Meskipun tidak populer, tapi percaya atau tidak, museum ini punya nilai sejarah yang sangat penting bagi kemerdekaan Republik Indonesia, karena disinilah naskah proklamasi Indonesia ditulis dan diketik. Ditulis oleh siapa? Saidi Malik, are you sure? Siapakah yang menulis naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang nulis? Soekarno, betul. Yang ketik baru Pak Saidi Malik. Sayangnya masih tutup museumnya, jadi ini sebenarnya adalah kayak rumah. Awalnya itu adalah rumah. Kalian kenal nggak sih? Laksamana Maeda. Kayaknya namanya harum sekali ya bagi orang Indonesia, karena memang beliau membantu dalam tanda kutip rumahnya digunakan sebagai tempat penulisan naskah proklamasi. Dan saat itu kan sebenarnya Jepang dalam tahap status quo. Status quo itu mereka sebenarnya nggak boleh ada kejadian apa-apa tuh nggak boleh. Kemerdekaan proklamasi itu nggak boleh apa-apa, status quo lah. Tapi Laksamana Maeda itu seperti punya nyali untuk membiarkan orang-orang Indonesia, golongan tua, golongan muda itu kumpul di rumahnya tanggal 16 Agustus malam hari. Tadinya mereka itu pengen kumpulnya di Hotel Des Indes yang sekarang udah jadi Duta Merlin. Carrefour Duta Merlin di daerah Harmoni karena udah digusur. Tapi kemudian karena ada jam malam saat itu, karena masih suasana genting, akhirnya mereka cari tempat yang aman. Ya rumahnya Laksamana Maeda, karena nggak akan ada yang berani. Orang-orang Jepang tuh nggak akan ada yang berani karena Laksamana Maeda ini punya posisi yang lumayan tinggi. Beliau penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Jadi baik Angkatan Laut, Angkatan Darat itu nggak akan mungkin ngegerebek rumahnya beliau. Padahal waktu itu malam hari kan ya, setelah diculik dalam tanda kutip
Bung Karno Bung Hatta Rengas Dengklok dibawa lagi ke sini, baru akhirnya kumpul di sini. Jadi udah malam banget. Nah ini sebenarnya ada 3 ketika penulisan naskah proklamasi di rumah ini terjadi. Bung Karno yang menuliskan, sebelah kanannya adalah ya sohibnya beliau, Dwi Tunggal, yang memilihkan kata-kata yaitu Bung Hatta. Yang sebelah kiri, ada yang tahu siapa? Hah? Bukan. Said Meliknya tidak ikutan. Jadi ketika itu cuma ada 3 orang ketika naskah proklamasi ditulis. Yang lainnya nunggu di luarnya. Jadi kalau misalnya masuk nih, itu pintu utamanya, itu akan langsung ketemu sama hall besar gitu. Nah orang-orang tuh nunggu di situ. Di sebelah kiri ini yang ada rak sepedanya, itu adalah tempat ruang tamu. Nah di belakang ruang tamu itu adalah ruang makan. Nah, Bung Karno ini nulis naskah proklamasinya itu ruang makan. Antara ruang makan sama ruang yang di tengah itu ternyata ada pintunya. Jadi ditutup, hanya bertiga lah yang menuliskan naskah proklamasi. Tapi memang yang terkenal itu hanyalah Soekarno dan Hatta. Kenapa? Karena mereka berdua yang menandatanganinya. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Golongan tua. Golongan tua juga. Ahmad Subarjo. Kok kamu tahu? Suka sejarah ya? Oke. Menurutku dia adalah salah satu sosok paling underrated kayaknya selama sejarah proklamasi kemerdekaan. Kenapa? Karena jarang banget disebut. Tapi jasanya beliau sangat besar. Karena Pak Ahmad Subarjo juga lah yang akhirnya bisa membuat golongan muda ini yakin kalau Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan dari Rengas Dengklok. Kalau Pak Ahmad Subarjo tidak meyakini golongan muda, sepertinya Bung Karno dan Bung Hatta proklamasi sebenarnya tidak akan terjadi tanggal 17 Agustus. Beliau juga lah yang menghubungi Laksamana Maeda waktu itu untuk dipinjam rumahnya. Tapi ketika upacara proklamasi kemerdekaan, beliau tidak hadir. Kenapa? Karena ngantuk. Tapi kalian harus bayangin, gini. Kalian harus bayangin, 16 Agustus itu dari pagi itu beliau udah harus ketemu sama Bung Karno Bung Hatta. Tapi Bung Karno Bung Hatta nggak ada karena diculik kan. Terus kemudian beliau nyari nih keliling Jakarta, nyariin semua orang, ditanyain. Maeda pun ditanyain. Maeda waktu itu bahkan katanya ada janji sebenarnya sama Soekarno, cuman nggak datang. Terus kemudian nggak tahu kan di mana. Ditanyain semua orang. Sampai Pak Ahmad Subarjo ini yang memberikan jaminan. Pokoknya kalau lo kasih tahu nih, istilahnya gitu ya. Ini cuman mungkin tidak kata per katanya seperti itu. Istilahnya adalah kalau lo kasih tahu Soekarno Hatta di mana, gue jamin besok pasti kemerdekaan, proklamasi besok pagi. Sampailah golongan muda ini yakin, oke bener ya, lo jaminannya ya, kalau misalnya besok nggak kemerdekaan, awas lo, gitu kali ya. Sampai akhirnya oke, dijaminkanlah. Akhirnya Pak Ahmad Subarjo sendiri yang jemput ke Rengas Dengklok. Berdua, aku lupa drivernya siapa. Berdua, beliau Rengas Dengklok. Jangan bayangkan masuk ke jalan tol, lurus, mulus, keluar Rengas Dengklok. Paling macet ya kan, sejam 2 jam. Tidak, jalanannya masih rusak. Dan Rengas Dengklok ya jauh hitungannya kan. Dari situ beliau baru ngajak lagi Bung Karno Bung Hatta dan Bufat waktu itu sama Guntur kalau nggak salah udah ada. Pak Hatta tuh masih sendirian, belum menikah. Terus kemudian akhirnya dibawa sampai Jakarta lagi, itu katanya jam 10 malam 16 Agustus. Jadi dari pagi sampai malam itu beliau di jalanan, ketemu banyak orang, ngebujuk banyak orang. Sampai sini harus meeting lagi buat nyusun naskah proklamasi, dan waktu itu bulan puasa. Bulan puasa, kalian tahu selesai jam berapa ini naskah proklamasi? Jam 4 pagi. Bahkan konon mereka tuh sahur di sini. Dan tapi kan rumahnya Laksamana Maeda. Mohon maaf nih, Maedanya kagak puasa ya. Jadi mereka harus sahur dengan apa aja yang ada. Ada yang bilang sahurnya nasi goreng. Karena nasi goreng gampang, nasi dicampur apapun. Ada yang bilang pakai kornet kalau nggak salah. Jadi kayak yang kalengan-kalengan gitu dimasak, akhirnya sahur. Sebelum akhirnya pulang, subuh, jam 10 udah harus proklamasi. Ya mohon maaf nih kalau aku jadi Pak Ahmad Subarjo, ya udah deh, kayak kerjaan gue udah beres, lo proklamasi aja sendiri deh gitu. Tapi beliau akhirnya diangkat jadi Menteri Luar Negeri yang pertama ya, karena beliau diplomasinya sangat tinggi. Gitu, anyway. Oke, ya pokoknya Said Melik ya. Nah tapi siapakah yang ini? Sebenarnya banyak banget sosok-sosok yang kurang muncul di sejarah kita. Padahal jasanya besar sekali. Gak ada yang tahu ya. Jadi yang Said Melik yang ngetik, yang ini adalah
BM Dia. Ya, pernah dengar ya siapa BM Dia? Ada yang tahu? Beliau adalah seorang wartawan, jurnalis, udah keluar masuk penjara Belanda karena tulisan-tulisannya. Nah, BM Dia inilah yang, jadi gini, ketika saya Timberlake selesai ngetik, kan kita kalau misalnya udah selesai ngetik, kemudian draftnya dibuang, ya kan? Dibuang sama saya Timberlake. Tulisan tangannya Bung Karno, yang tulisannya proklamasi yang ini, itu dibuang sama beliau. Karena beliau mikir udah diketik juga, buat apa ini ketikannya, ya kan? Tapi kemudian BM Dia, insting wartawannya mulai jalan, kayak ini kayaknya akan jadi penting nih, kayak sejarah bangsa ini diambil, disimpan oleh BM Dia dari tahun 1945 sampai tahun berapa? 1995. 50 tahun tulisan tangannya Bung Karno nggak ketahuan di mana. 3 tahun kemudian, pokoknya nggak lama kemudian, setahun 2 tahun kemudian BM Dia-nya meninggal. Untung aja udah dibalikin ke negara, sehingga akhirnya sekarang disimpan di Istana Negara, Istana Merdeka, sorry. Nah, inilah dia BM Dia. Oke, ada lagi yang mau nanya tentang proklamasi? Karena beliau memang dari awal agak sedikit pro dengan kemerdekaan Indonesia. Kalau dari yang aku baca ya, aku pernah membaca buku wawancaranya beliau. Beliau itu memang dari awal udah rasanya tuh udah dibiarin aja merdeka nih seharusnya orang Indonesia ini. Makanya, dan beliau itu hubungannya tuh dekat dengan pejabat-pejabat our founding fathers kayak Bung Karno, Bung Hatta, Pak Ahmad Subarjo, itu beliau sangat dekat. Gitu. Ada lagi? Sudah? Oke, yuk kita jalan lewat sini aja. Nah, lo kenapa dari situ, Cik? Ya teman-teman, di mana ketika itu mereka sebenarnya, kalau ngomongin proklamasi ya, Indonesia itu merdeka karena bisa dibilang ya dan bagus. Maksudnya yang orang cerita tentang proklamasi ya. Sudah? Bagus banget, dan panjang ke belakang, belakangnya tuh masih ada kayak semacam lapangan ya. Ada balkonnya. Itu ya rumahnya.
lebih halus usulkan.
dan dulu tuh di bawah yayasan, dan yayasan itu yayasan Freemason. Makanya tadi aku bilang Freemason itu edukasi sosial, pokoknya berurusan dengan manusia lain lah gitu. Dia buat SD di sini, dan ketika itu tentunya buat orang-orang Eropa, karena memang adanya lokasinya di sekitaran permukiman orang Eropa, dan ternyata kebawa nih sampai sekarang. Sampai sekarang maksudku adalah bukan orang Eropa tentunya ya, tapi orang-orang yang penting negara ini. Contohnya adalah anaknya presiden Kalau ibunya Andenheim orang Amerika, antropolog. Jadi adiknya baru keturunan dari bapaknya. ya kan, rumahnya di Jalan Cendana tuh. Ini misalnya lurus dari Taman Suropati, lurus aja itu kita akan ketemu Jalan Teguh Umar, nanti ada belokan masuk ke Jalan Cendana, itu rumahnya beliau. Ya 15 menit lah jalan kaki, 20 menit. Rumahnya di sini. Nah, tapi kemudian sekolah ini lebih terkenal atau lebih booming ketika Presiden ke-44 Amerika Serikat. Yes. Oh, sekolahnya Obama. Obama sekolah di sini di tahun 1967 sampai 69, 2 tahun. Sebenarnya Obama itu ada di Indonesia 4 tahun ketika kecil, tapi beliau sekolahnya itu di 2 sekolahan yang berbeda. Yang pertama itu ketika beliau sekolahnya di sekarang DC. Nah, kemudian akhirnya beliau pindah keluarga dan akhirnya beliau sekolah di Rumahnya di Manggarai, Kaki Yunang Insyo. Oke, mari kita lihat. Jadi kan kalau komunikasi antar sama cara fisiknya berbeza, alias beda banget gini si Pak Obama dengan teman-teman yang lainnya. Aku baca di satu artikel, konon beliau dulu suka dibully. ada dulu yang lembutnya ya. Jadi kayak, ya karena memang secara fisiknya beda, akhirnya beliau dibully. Tapi, sorry, kita agak sedikit kesini kan. Karena BPK Leo. Tapi yang beliau ingat, ya itu salah satu yang beliau ingat, tapi banyak juga memori-memori kenangan yang beliau ingat sama teman-temannya. Cerita tentang kenapa beliau bisa sekolah di sini, karena dulu orang tuanya, ibunya kan married sama orang Indonesia, ya, Lolo Sutoro, Pak Lolo Sutoro. Ibunya itu namanya adalah aku lupa namanya, siapa gitu, kulit putih sebenarnya, kulit putih, tapi kemudian married sama Barack Obama senior, orang Kenya, keturunan Kenya, yang ketemu di Amerika Serikat, terus kemudian mereka pisah, mereka cerai. Nah, Lolo Sutoro itu lagi sekolah di Amerika Serikat, ketika itu ketemu sama si Ann Dunham, Stanley Ann Dunham nama ibunya. Terus kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran dan menikah. Terus kemudian akhirnya ke Indonesia. Stanley Ann Dunham ke Indonesia, beliau adalah seorang antropolog. Beliau sangat suka sekali dengan kebudayaan Indonesia, meneliti kebudayaan Indonesia, meneliti Yogyakarta dan segala macam lah. Tapi kemudian agak sedikit berbeda visinya dengan Bapak Lolo Sutoro. Bapak Lolo Sutoro ini ASN yang di zamannya Bung Karno itu baru mulai dapat kayak banyak fasilitas dan segala macam. Nah, ibunya, si Ibu Lolo Sutoro ini konon itu sebenarnya nggak suka kalau misalnya kayak punya asisten rumah tangga, terus datang ke tempat-tempat ataupun kumpul-kumpulnya istri-istrinya pejabat pemerintahan waktu itu gitu, nggak suka. Jadi pokoknya gaya hidupnya berbeda, akhirnya mereka pisah. Obamanya dibawa ke Amerika Serikat, disuruh tinggal sama neneknya, tapi si ibunya itu konon masih di Indonesia. Aku nggak punya sih sayangnya foto ibunya sama bapaknya Lolo Sutoronya. Terus kemudian tapi mereka tuh punya anak kan ya, mereka punya anak Maya Sutoro. Nah, ketika si ibunya hamil, mereka tuh pindah ke daerah di Matraman, di Taman Amir Hamzah. Kalau mau tahu rumahnya, tempat tinggal mereka, ikut rute Matraman. Rumahnya masih ada, dan dulu, jadi sebenarnya cerita-cerita di rute-rute itu tuh kayak berkoneksi satu sama lain. Kalau kalian sudah full lengkap semuanya, dapatlah tuh peta. Ini apa segala macam ya. Di rute Matraman itu masih ada rumahnya, nggak diubah bahkan sama yang punya, karena dulu ternyata mereka ngontrak. Ya waktu awal-awal merintis karir lah si Bapak Lolo Sutoro ini gitu. Tapi dan rumahnya kecil loh, nggak gede gitu, nggak kayak rumah-rumah menteng yang ada di sekitar sini. Tapi they seem like to be a very happy family, konon katanya.
kalau dari biografinya Pak Obama. Udah baca biografinya Pak Obama? Apa tuh judulnya? A Promised Land or something? Ya, yang baru rilis. Ya itulah. Tapi di tahun 2017 kan ketika beliau jadi presiden 2008 ya, 2009 ya, aku lupa. Beliau kan sebenarnya ke Jakarta, tapi beliau tuh tidak mengunjungi si sekolahan ini, meskipun katanya mereka tuh udah siap-siap. Tapi beliau baru mengunjungi sekolahan ini di 2017 ketika beliau sudah tidak jadi presiden. Aduh nih, Mami Evi belum kemarin. Jilid. Oh iya, dia berjilid Mami Evi. Aduh, Jilid ya tiga. ampun. Mami Evi udah. Tunggu. Nih. Waktu Obama kesini. Ini sih udahan ceramah. Teman-teman ya, sama ada gurunya juga. Ini teman-temannya sekolah. Iya, ini anaknya. Iya, waktu Obama kesini ya. Nih, waktu Obama kesini. Yayasan Friends of Obama waktu itu. Karena Obama masih punya teman di Indonesia yang dulu waktu SD-nya itu bareng-bareng satu kelas, mungkin juga yang ngebully dia ya. Terus sekarang kayak ngeklaim Friends of Obama gitu sejak gara-gara Obama jadi presiden. Padahal kayak dulu dendam sebenarnya Obama melihatnya. Terus udah gitu ya udah akhirnya mereka membuatlah patung ini karena Presiden Obama jadi presiden. Tapi waktu itu ketika pertama kali di 2010 ini jadi, itu sebenarnya tempatnya nggak di sini. Mungkin kalian pernah baca beritanya ya, yang sempat ramai 2010, ditaruhnya itu di Taman Menteng. Ditaruhnya di Taman Menteng, diresmikan sama Pak Wali Kota Jakarta Pusat, pokoknya selebrasi besar-besaran. Tapi kemudian digugat sama orang-orang masyarakat. Kenapa? Karena yang pertama, Obama ini belum ada kontribusinya buat Indonesia. Kayak kenapa mesti patungnya dibuat adalah patungnya Obama, padahal waktu itu dia baru jadi presiden. Kenapa enggak patung dari pahlawan aktif?
Sendirian ya. Jadi dulu di sini stadionnya seperti ini. Dan ternyata dulu ini udah ada di zaman Belanda tahun 1920-an. Namanya SIOS, Football Bond Asia Omstreken Sport, yang artinya ya klub sepak bola Indonesia, India, Omstreken dan sekitarnya. Ini dibangun 1920-an, tapi kemudian digusur tahun 2004 ya. Karena waktu itu mau dibikin taman atau daerah resapan air. Nah, ketika digusur, sebenarnya tidak baik-baik saja karena banyak yang protes. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi orang-orang Persija dan pendukung pendukungnya, tadi Persija ini masuk cagar budaya karena udah dari tahun 1920-an, dan salah satu syarat cagar budaya adalah usia bangunannya itu 50 tahun, itu satu. Yang kedua adalah punya nilai ataupun punya cerita bagi daerah ataupun wilayahnya. Nah, tapi waktu itu Pemprov atau pemerintah kota Jakarta Pusat itu didukung sama orang-orang Menteng sekitarnya, ya. Dan seperti tadi aku ceritain siapa aja yang tinggal di Menteng ya. Dan kalau misalnya Persija dulu tanding sampai sekarang sih, ya kan, pasti rusuh, rame, macet, berantakan, segala macam lah. Jadi didukung tuh sama orang-orang yang ada di Menteng itu. Makanya akhirnya tetaplah digusur dan dijadikanlah Taman Menteng. Tapi kemudian setelah jadi, tadinya katanya kan tamannya mau jadi daerah resapan air gitu kan. Pokoknya bagus banget lah desainnya. Tapi kemudian ternyata ada gedung parkirnya di belakang, dan gedung parkirnya itu melebihi dari gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Akhirnya digugatlah gubernurnya waktu itu, Bang Yos, digugat karena tidak sesuai dengan desainnya. Plus 40% ternyata dari si Taman Menteng itu perkerasan alias beton. Ya gimana mau nyerap air ya kalau misalnya beton. Tapi udah jadi, sehingga akhirnya ya udah tetap seperti inilah si Taman Menteng ini. Yang uniknya sebenarnya itu ada lapangan futsal dan juga lapangan basket. Yang kalau kalian mau main itu nggak perlu booking, tapi kalian harus join sama yang udah datang duluan. Jadi misalnya kalau basket kan berenam ya. Kalau misalnya kalian cuma berempat gitu, itu kalian harus join sama orang yang ada. Jadi kalian tidak boleh berempat tapi dimainin lapangannya sendiri. Jadi harus tetap sharing sama yang lainnya. Plus juga sebenarnya dulu tuh ada rumah kacanya tuh yang warna yang apa? Ya rumah kaca itu, terus kemudian dulu dalamnya tuh ada segala macam tanaman, tapi sekarang kosong ya. Plus juga gara-gara Covid. Jadi ya itulah dia cerita tentang Taman Menteng. Ada pertanyaan? Taman Kodok adanya di seberangnya. Itu dulunya sebenarnya idenya mau dijadiin satu. Itu sebenarnya taman juga dari dulu, dari zamannya Belanda. Dan ketika desainnya dibuat sama Taman Menteng, itu tuh mau dijadiin satu, terintegrasi. Sebenarnya sih jadi satu, cuman terpisah jalan. Tapi entah kenapa itu juga salah satu bagian desain yang dipertanyakan sama banyak orang. Oh, Taman Kodoknya nggak disentuh, dan kenapa yang direvitalisasi cuma ke Taman Menteng doang? Jadi kayak banyak miss-nya dari si pembangunan Taman Menteng ini sendiri. Kalau ada pertanyaan, aku yang akan bertanya. Kalian ngetes. Dari tadi kalian jalan, apa cuma foto-foto doang? Atau memperhatikan aku? Oke, aku punya hadiah. Hadiahnya adalah kartu pos dan pembatas buku dari Jakarta Good Guide. Ada satu pembatas buku dan satu kartu pos. Aku akan kasih pertanyaan, yang tahu jawabannya langsung tunjuk tangan, oke? Oke. Pertanyaan pertama. Mau yang susah apa yang gampang? Yang gampang adalah kapan ulang tahunku? Waduh. Itu gampang loh. Cuman aku aja nggak cerita. Ada 6 negara yang patungnya ditaruh di Taman Suropati. Sebutin satu. Oh, jangan. Sebutin 2 aja nama pematungnya. Yang satu kan Indonesia, satu lagi gampang dong. Satu Sunario. satu lagi yang Wee Beng Chong. Oke, Wee Beng Chong dari mana? dari Singapura. Singapura. Mau yang mana? Pembatas buku atau kartu pos? Oke, silakan. Kita kartu pos satu lagi. Gampang sekali pertanyaannya. Siapakah? Tadi kan kita ke musim naskah proklamasi ya. Semuanya tahu. Yang mengetik naskah proklamasi adalah Saiful Malik. Siapakah yang mengambil naskah proklamasi yang dibuang oleh Saiful Malik? Devia. Oke. Cuma ada 2, jadi kalau misalnya kalian mau dapat lagi, ikutan rute. Tadi promosi doang ya. Ya Allah, mohon maaf nih. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah ikut walking tour kita. Seru sekali. Pas Adan. Oke. Jadi aku akan minta reviewnya, kita nggak usah teriak-teriak. Aku akan minta review
kalian bisa scan. Ini akan kalau nggak bisa ke scan bisa buka